Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ini kita akan bahas tentang menghitung fertilitas menggunakan metode anak kandung atau on children method. Nah, metode anak kandung ini menggunakan teknik reverse survival. Jadi metode ini mengukur fertilitas mundur, yaitu beberapa tahun sebelum sensus atau survei. Beberapa penyesuaian dilakukan dalam rangka untuk mengurangi kesalahan akibat seperti misenumeration. Sebagai contoh adalah undercount dan age misreporting. Kemudian unmatched seperti adanya non-on children. Nah, nanti seperti apa on children dan non-on children akan kita bahas lebih lanjut. Nah, prinsip dasar dari metode on children ini adalah menghitung jumlah anak kandung umur X yang dilahirkan oleh ibu umur A. Ya. Jadi nanti ini akan diperlihatkan dari matrik umur anak berdasarkan atas umur ibu. Kemudian berikutnya adalah menghitung mundur anak yang sekarang umur X pada saat lahirnya jumlahnya berapa. Juga ibu kandung yang sekarang berumur A tahun, pada waktu X tahun yang lalu itu jumlahnya ada berapa gitu. Jadi nanti di matriksnya itu ada matrik jumlah anak kandung menurut umur anak dan menurut umur ibu kandung. Gitu. Itu adalah dasar nanti penghitungan metode on children ini. Nah, setelah diketahui tadi data umur anak, jumlah anak menurut umur anak dan umur ibu, itu selanjutnya nanti kita akan menghitung berapa kelahirannya dan berapa dari jumlah wanitanya sesuai dengan umur yang nanti ada adjustment. Selanjutnya nanti kita memperoleh kelahiran dan jumlah wanita yang sudah di-adjust sehingga pada akhirnya kita dapat menghitung ASFR-nya ya atau tingkat fertilitas menurut umur. Dan setelah itu kita nanti akan bisa menghitung total fertility rate-nya. Nah, jadi on children method ini kita menggunakan retro estimation of birth to mothers by age up to 15 years backward. Jadi kita bisa menaksir kelahiran sampai dengan 15 tahun sebelum survei atau sebelum sensus. Nah, ini sebagai contoh, di tahun 2005, seorang perempuan yang berusia 35 tahun mempunyai anak berusia 14 tahun. Artinya dapat dikatakan bahwa anak tersebut itu kalau kita tarik mundur dari tahun 2005 ya, itu lahir pada tahun 1991 ya. Di mana pada saat melahirkan anak tersebut, wanita yang pada tahun 2005 tersebut berumur 35 tahun itu berumur 21 tahun ya. Jadi ini ya, kalau di tahun 2005 itu ibunya umur 35 dan anaknya umur 14, maka kita bisa menyimpulkan bahwa kalau kita tarik mundur ke belakang, maka anak tersebut lahir pada tahun 1991, umur 0 tahun di sini ya, di saat ibunya berumur 21 tahun. Nah, prinsip dasar berikutnya adalah menghitung anak kandung umur X yang dilahirkan oleh ibu umur A. Nah, ini contoh berikutnya lagi. Sebagai contoh pada tahun 1970 itu terdapat sebanyak C3,27. 3 ini adalah anak kandung berumur 3 tahun. 27-nya adalah yang dilahirkan oleh sejumlah wanita berumur 27 tahun. Jadi notasinya adalah C umur anak, umur ibu. Kemudian menghitung mundur anak yang sekarang umur X pada saat lahir jumlahnya ada berapa. Nah, juga ibu kandung yang sekarang berumur A tahun, pada waktu X tahun yang lalu jumlahnya ada berapa. Nah, sebagai contoh di atas,
Pada tahun 67, jumlah bayi yang dilahirkan oleh ibu berumur 24 tahun atau W24 adalah sebesar W24. Karena adanya kematian antara tahun 67 hingga tahun 70, maka W24 itu akan lebih besar dibanding dengan W27. Nah, demikian juga B24 itu lebih besar dibanding dengan C327, C3,27. Kemudian menghitung tingkat fertilitas menurut umur. Nah, dalam contoh di atas adalah angka fertilitas bagi wanita umur 24 tahun pada tahun 1967 adalah F24, yaitu adalah B24 ya, dibagi dengan W24. Artinya kelahiran dari wanita umur 24 tahun dibagi dengan jumlah wanitanya. Nah, angka kelahiran dan jumlah ibu kandung diperoleh berdasarkan reverse survival dengan menggunakan life table. Nah, jadi di sini kita memperhitungkan survival rasio dari ibunya maupun dari anaknya ya. Nanti di dalam proses penghitungannya ada penyesuaian berdasarkan dengan survival dari life table atau tabel Hayat ya. Nah, penghitungan jumlah bayi dan ibu kandung berupa data tahunan. Kemudian tingkat fertilitas kelompok umur 5 tahunan misalnya itu dapat diperoleh melalui hasil bagi antara jumlah kelahiran dan jumlah ibu kandung selama 5 tahun. Agregasi biasanya diperlukan untuk mengurangi kesalahan dalam laporan umur. Nah, kalau jika dibandingkan dengan beberapa metode indirect yang sudah kita pelajari sebelumnya ya, seperti relay, Palmore, guna sekarang Palmore maupun metode last life birth maupun BRAS PF ratio ya, maka kekuatan dari metode on children ini ada beberapa ya. Yang pertama, sesuai digunakan untuk negara yang belum memiliki catatan statistik vital yang bagus ya. Jadi memang betul kalau data dari registrasinya belum bagus, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan indirect. OC ini menjadi salah satunya. Namun kalau dibandingkan dengan metode indirect lain yang sebelumnya kita pelajari, metode OC ini lebih rumit dan hasilnya kira-kira lebih robust. Kemudian yang kedua, metode on children ini dapat digunakan untuk mengestimasi angka fertilitas menurut paritas dan menurut status sosial ekonomi. Kemudian yang ketiga, tidak perlu survei khusus sehingga tidak mahal untuk diaplikasikan. Kemudian berikutnya adalah dapat menggunakan ukuran data yang besar, seperti data dari hasil sensus maupun data survei. Kemudian dapat menyediakan informasi angka fertilitas menurut umur sampai dengan 15 tahun sebelum survei. Nah, ini penting bedanya karena apa? Karena yang kita hitung adalah anak umur 0-14 dari ibu umur 15 sampai 65 tahun, sehingga kita dapat menggunakan metode retrospektif ya, sehingga kita dapat menghitung fertilitas tahunan sampai dengan 15 tahun sebelum survei. Namun demikian, metode on children ini ada keterbatasan. Yang pertama adalah hasil informasi tidak valid jika terjadi kesalahan pelaporan umur ya. Artinya kalau dari survei atau sensus pelaporan umur ibu maupun umur anak tidak valid, maka hasil penghitungan dari metode on children juga menjadi tidak valid. Yang kedua, kemungkinan adanya bias ya, karena angka migrasi yang tinggi. Jadi metode on children ini mengasumsikan sebetulnya untuk daerah yang tertutup atau daerah yang migrasinya tidak ada migrasi masuk maupun keluar. Tapi jika ada migrasi yang tinggi, otomatis akan mengganggu nilai taksiran dari metode OC ini. Nah, selanjutnya, kalau kita kembali ingat mata kuliah pertemuan kedua tentang diagram Leksis, maka ini bisa kita aplikasikan di metode on children ini gitu ya. Jadi agak rumit memang karena pendekatan yang kita hitung adalah pendekatan cohort ya di dalam on children ini. Jadi yang pertama ini misalnya
jika pada tahun T plus X terdapat sejumlah WA plus X, W itu wanita ya, WA plus wanita yang punya anak sejumlah CX, A plus X, anak yang berumur X. Ya, di sini umurnya lengkap. Pada tahun T itu terdapat sejumlah WA wanita yang punya anak umur 0 tahun ya. Kita tarik mundur ya. Dari WAX ke WA. Di sini umur lengkap bahwa ini menunjukkan artinya antara tahun T-1 sampai dengan tahun T itu sejumlah wanita tersebut melahirkan anak sejumlah BA-1 pada saat berumur A-1 sampai A ya. BA-1 di sini ya. Kemudian pada tahun T plus X itu terdapat sejumlah WA plus X plus 1 wanita yang punya anak umur CX, C yang berumur X ya, dari wanita umur A plus X plus 1, nah, di mana X-nya adalah umur lengkap. Nah, pada tahun T itu terdapat sejumlah WA plus 1 ya, yang mempunyai anak berumur 0 tahun, umur lengkap. Maka artinya bahwa pada tahun T-1 sampai dengan tahun T itu terdapat jumlah wanita tersebut melahirkan sejumlah BA pada saat berumur A, plus 1 ya, di sini ya. Nah, BA ini kan ada bagian yang kalau kita lihat di sini masuk ke CX A plus X ya. Artinya secara kalau kita ingat kembali pendekatan diagram Leksis maka pendekatan umur pada tahun ini yang berumur X ya, anak berumur X itu kan sebetulnya didapat dari kohor ini ya, dari BA plus 1 ditambah yang ini sebagian dari BA ini. Nah, sehingga nanti di dalam proses penghitungan on children-nya itu juga memperhitungkan diagram ini ya penghitungannya. Nah, jadi kalau di sini dari perempuan WA plus X, kemudian yang di sini dari perempuan WA plus X plus 1. Nah, ini pada tahun T-1 itu terdapat sejumlah BA kelahiran oleh sejumlah BA ya, BA wanita ya. Ini ada topinya, artinya rata-ratanya ya. Jadi BA T-1 itu sama dengan setengah dari BA BA-1 T-1 ya, ditambah dengan BA dari T-1 sini ya. Kemudian WA-nya, WA T-1 ya, rata-ratanya adalah setengah dari WA T-1 plus WA T ya, WA T-1 ya di sini ditambah dengan di sini ya, WA T. Nah, kalau kita praktekkan misalnya untuk umur anak 3 tahun pada tahun 1980. Nah, ini dari wanita umur 27 dan 28 tahun. Yang pertama jika dari 28 tahun ya, atau kita anggap A plus X plus 1-nya adalah 28, dengan A-nya adalah 24, karena tadi X-nya adalah 3 tahun. Kemudian yang kedua adalah WA plus X, artinya ini dari wanita umur 27 tahun ya, pada tahun 1980. Maka di sini A plus X-nya sama dengan 27 tahun, dengan X-nya 3 tahun, maka A-nya adalah 24 tahun. Nah ini, di sini didapat WA T min X min 1 tahun 76 atau W24 tahun 1976, dan ini adalah W24 tahun 1977. Nah, pada tahun T min X min 1 atau tahun 76 itu terdapat sejumlah kelahiran ya, BA oleh sejumlah WA wanita ya, di mana
WA ini ya rata-rata dan BA rata-rata ini didapat dari sini. BAT min X min 1 sama dengan setengah dari BA min 1 T tahun BA min 1 tahun 7 ya. Kemudian plus BA tahun 7. Kemudian WA rata-ratanya ini diperoleh dari setengah dari WA tahun 77, wanita tahun 77, ditambah dengan wanita tahun, sorry ini tahun 76, ditambah dengan wanita tahun 77. Jadi ini 76 ya. Nah, ini cara memperoleh berapa jumlah BA dan WA-nya. Nah, nanti hasil BA dan WA ini yang nanti digunakan untuk menghitung tingkat. Nah, tentunya di sini ada faktor koreksi ya di dalam penghitungannya karena tadi ya pelaporan jumlah anak maupun pelaporan jumlah wanita itu juga tahunnya makin mundur, itu makin tidak akurat sehingga perlu ada faktor koreksi baik dalam hal kelahirannya dari sisi anaknya maupun dari sisi wanitanya. Nah, ini adalah faktor koreksi ya untuk anak ya, untuk kelahiran tahun T min X min 1 itu adalah perkalian dari jumlah anak usia X dari ibu umur A plus X dikalikan dengan UC, ini adalah faktor koreksinya dari anak umur X di under enumeration untuk anak umur X dari ibu umur X plus A dikalikan dengan VX. VX itu adalah dari faktor koreksi dari non-on children. Dikalikan dengan R R0 dari X. Nah, ini adalah faktor koreksi yang nanti kita peroleh dari life table ya, atau dari survival-nya. Jadi kalau kita aplikasikan misalnya ke B23 tahun 76, maka perkalian dari C327 dikalikan dengan UC327 kali VX ya, 3 dikalikan dengan survival dari survival 0 dari 3 ya. Nanti lebih jelasnya kita perlihatkan di penghitungan di Excel-nya. Nah, dengan cara yang sama maka diperoleh bahwa B24 tahun 76 itu diperoleh dari C328 kali UC328 kali V3 kali R0 dari 3. Nah, untuk wanita ya, wanita ini rumusnya juga ada penyesuaian ya, menggunakan under enumeration ya, dari wanita umur X plus A plus 1 ini dikalikan R. Nah, bedanya di sini adalah R kecil, di sini R besar. Nah, ini adalah pembilangnya adalah L kecil per L besar. Kalau di sini adalah pembilangnya L besar per L besar. Nanti kita bisa perlihatkan cara memperoleh R kecil dan R besarnya. Nah, maka kalau untuk W24 tahun 76 maka sama dengan W28 dikalikan dengan UW28 dikali dengan R24 dari 28. Dengan cara yang sama kita juga bisa mendapat untuk W24 tahun 77 ya, yang diperoleh dari wanita umur A plus X, artinya dari W27. Nah, ini adalah penjelasan dari faktor koreksi tadi ya. Untuk UCX adalah faktor penyesuaian terhadap under enumeration dan age misreporting untuk anak umur X hingga X plus 1. UCX, A adalah faktor penyesuaian terhadap under enumeration dan age misreporting untuk anak umur X hingga umur X plus 1 yang dilahirkan oleh wanita umur A hingga A plus 1. Kemudian untuk UWA ini adalah untuk wanita ya, under enumeration dan age misreporting untuk wanita umur A hingga plus 1. Kemudian VX adalah faktor penyesuaian terhadap non-on children umur X hingga X plus 1. Dan R besar A dari B adalah faktor reverse survival dari umur B hingga B plus 1 ke umur A hingga A plus 1. Sementara R kecil ya,
A dari B adalah faktor reverse survival dari umur B hingga B+1 ke umur tepat A. Jadi bedanya di sini ya. Jadi kalau untuk, anaknya itu ke umur tepat A, sementara untuk wanitanya itu, ke umur A hingga A+1. Nah, ini R besarnya adalah L besar A dibagi dengan L besar B, ini untuk mengasumsikan life table dengan mortalitas yang konstan. Adapun jika mortalitas berubah, maka rumusnya menjadi seperti ini. Untuk R kecil, nah ini adalah L kecil A per L besar B, dengan catatan ini mortalitasnya konstan. Nah, jika mortalitas berubah tiap tahun, maka menggunakan rumus ini. Nah, sebagai contoh, R besar 24 dari 27, maka merupakan pembagian antara L besar 24 dibagi dengan L besar 27 ya, untuk mortalitas konstan, sehingga diperoleh, pembagian ini. Adapun untuk yang tidak, mortalitas tidak konstan, artinya berubah tiap tahun, maka diperoleh dengan rumus ini ya, atau kalau kita jabarkan ini menjadi seperti ini ya, L26 per L27 tahun 79 dikali dengan L25 per L26 untuk tahun 78 dikali L24 per L25. Nah, ini jika kita bisa mengetahui, perubahan, mortalitasnya atau mungkin didekati dengan, life table yang berbeda tiap tahunnya. Nah, dengan cara yang sama untuk, R kecil ya, juga, eee, L0 per L3 ya, dengan asumsi mortalitas konstan. Apabila tidak konstan, maka menggunakan rumus ini ya. Kemudian, berikutnya adalah metode komputasi atau metode penghitungannya. Ini nanti akan disampaikan dalam, sesi berikutnya. Jadi, eee, untuk sesi ini cukup sampai sekian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.